Sorry, gue gak mau ke Liverpool. Hati gue ada di Chelsea. Akhirnya kita sudah menyaksikan laga perdana Premier League yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Selama beberapa bulan di pramusim ini. Oke, Manchester City melawan Burnley yang akhirnya dimenangkan tim asuhan Pep Guardiola dengan skor 3-0. 2 gol dari si mesin Erling Haaland dan Rodri nih, pemain jangkar yang mulai menunjukkan ketajamannya di depan gol. Oke, ada kemungkinan nih yang gue lihat mungkin Rodri bisa dikasih peran ya lebih ke depan dari Pep Guardiola. Mungkin karena performanya ya musim lalu ya dalam segi mencetak gol, dia sudah mencetak gol di laga final Champions League. Jadi dia mungkin bisa dimainkan peran seperti Declan Rice gitu ya di posisi nomor 8 yang bisa box to box. Dan di pertandingan kali ini walaupun City itu menang dengan skor mutlak ya 3-0, sebetulnya mereka itu masih berada di gigi 1 ya. Dia masih belum mencapai top gear. Kalau gue lihat ya dari segi operan masih agak sedikit tersendat. Dan gue pikir waduh kayaknya kacau nih buat City. Mungkin Arsenal yang bakal menjuarai nih Premier League tahun ini. Oke. Tapi tiba-tiba gue lihat lini pertahanannya City itu masih pakai lapisan kedua ya. Rico Lewis, Manuel Akanji, Nathan Ake, dan Kyle Walker ya. Masih belum ada Josko Gvardiol. Dan juga Stones, Ruben Dias juga masih absen. Jadi kita nggak bisa ngomong terlalu banyak dengan performanya Manchester City. Dan ini menunjukkan sekali lagi, kalau City itu nggak perlu bermain 100% bagus ya. Mereka itu cukup bermain biasa-biasa aja, tapi dengan segi kualitas pemain individu, mereka itu bisa memenangkan pertandingan. Bisa dilihat ya dari 2 golnya Erling Haaland ya. Sebetulnya tiki-takanya City ini nggak berjalan, tapi kasih bola ke Haaland, tinggal diselesaikan aja sama si mesin. Oke, 2 penyelesaian kesempatan yang sangat bagus dari Erling Haaland. Yang agak mengkhawatirkan untuk Manchester City itu adalah masalah cederanya Kevin De Bruyne ya. Apakah dia bisa mempertahankan ya kondisi fisik yang bagus selama musim ini? Karena dia mengalami cedera lagi ya melawan Burnley dan mungkin harus absen ya, nggak tahu sih berapa game yang dia harus absen. Tapi ketika De Bruyne itu langsung digantikan, itu bisa langsung kelihatan ya permainan Manchester City itu langsung ngedrop. Supply bola-bola ke depan pun juga kurang bagus. Serangan Man City itu kurang menusuk begitu. Jelas ya Bernardo Silva ya, walaupun dia itu adalah playmaker yang memiliki kualitas yang gak beda jauh dengan Kevin De Bruyne, tapi gak ada yang bisa bilang ada satu pemain yang lebih bagus daripada De Bruyne dalam segi melakukan umpan-umpan terobosan. Dan yang terakhir gue pengen ngomongin tentang perannya Rodri ya, yang semakin lama makin bermain ke depan ya. Dia tiap kali sudah berada di area kotak penalti, dia itu lebih memutuskan untuk melakukan tembakan. Walaupun itu adalah tendangan jarak jauh, itu nggak masalah. Jadi ini mungkin sudah mulai timbul ya kepercayaan dirinya Rodri ya dalam mungkin menjadi pemain box to box. Nggak ada yang tahu, tapi itu yang gue perhatikan dari pertandingan kali ini. Dan mungkin ini cuma pertandingan melawan Burnley ya. Kalau lawan tim besar, mungkin Rodri harus balik ke posisi jangkar. Ada satu cerita yang paling seru ya di bursa window kali ini ya, antara Chelsea dan Liverpool dalam soal mendapatkan tanda tangannya Moises Caicedo ya. Jadi pertama, Chelsea itu sudah mengejar Caicedo dari bulan Mei. Dan tiba-tiba di menit terakhir ya, Liverpool langsung masuk ke ruang negosiasi dan langsung menawarkan 110 juta pounds untuk Moises Caicedo. Ini adalah rekor transfer di Inggris Raya sampai sekarang ini. Dan ini pastinya suatu hal yang mengejutkan ya. Mungkin sebuah pembalasan dendam gitu ya dari Liverpool, karena di beberapa hari sebelumnya Chelsea juga mencoba untuk membajak Romeo Lavia ya, supaya dia nggak pergi ke
Liverpool. Jadi Liverpool ingin mungkin menunjukkan ya ototnya begitu ya. Kalau mereka itu juga bisa membajak Moises Caicedo dari tangan Chelsea. Nah, dengan harga 110 juta yang dikeluarkan oleh Liverpool ini ya, ini sebuah pernyataan ya, kalau mereka itu sangat membutuhkan Moises Caicedo. Dan itu memang nggak bisa dipungkiri lagi. Mereka itu butuh pemain nomor 6 yang murni ya, yang bisa bermain sebagai pemain jangkar setelah kepergiannya Fabinho dan Jordan Henderson. Itu Liverpool membutuhkan Moises Caicedo sekali. Perbedaannya yang diberikan oleh Caicedo itu adalah antara masuk ke 4 besar dan bisa menjuarai Premier League. Itulah kualitasnya Moises Caicedo, karena memang ada lubang yang sangat besar ya di posisi jangkar Liverpool saat ini. Tapi plot twist terakhir ya, update terakhir, tiba-tiba Moises Caicedo ya sudah dokumen-dokumennya itu sudah disiapkan ya, sudah siap ditandatangani. Moises Caicedo medical juga sudah disiapkan ya, kamu tinggal terbang ke Liverpool. Tunggu dulu, Moises Caicedo langsung bilang ke Liverpool, sorry ya, tapi hati gue sudah ada di Chelsea. Jadi ini adalah pernyataan ya, yang pastinya bikin malu ya. Mungkin bisa dibilang malu ya buat semua Liverpool ya, karena Chelsea dan Liverpool ini adalah dua tim besar, dan sekarang dengan adanya sosial media itu sudah banyak banget ya peliputan berita ya. Semua orang tuh tahu update cerita-cerita transfer ini. Ya nggak heran sebetulnya ya, kenapa Caicedo itu bilang, sorry gue nggak mau ke Liverpool, hati gue ada di Chelsea. Itu bisa dilihat ya dari usahanya Chelsea ya, sudah mencoba untuk mendapatkan Caicedo itu dari bulan Mei. Sudah 3 bulan mereka tuh berusaha keras. Mereka sudah melakukan riset dan mereka sudah menjalin hubungan yang bagus dengan Caicedo ya. Situasi kontraknya itu sudah beres semua, soal gaji dan sebagainya ya dari sisi pemain. Jadi Moises Caicedo sebagai tanda respect-nya ke Chelsea ya sudah memberikan effort seperti ini, sudah memberikan usahanya ya yang sangat terlihat. Caicedo itu memutuskan untuk membalas respect tersebut dan bilang no to Liverpool, karena Liverpool walaupun ya ada daya tarik dari Jurgen Klopp, mereka itu tugasnya di window kali ini hanya membajak aja ya, tiba-tiba membajak, dan Caicedo itu hatinya itu masih belum ada di Liverpool. Dan secara ironis ya, kalau kita lihat ya, Caicedo itu sudah memberikan respect-nya ya, sudah memberikan kesetiaannya dengan Chelsea ya. Tapi secara ironis, kita bisa melihat Chelsea itu gagal memberikan respect yang sama terhadap Tyler Adams ya, yang sudah menjalani medical. Jadi Tyler Adams ini ya, yang diiming-imingkan akan datang ke Chelsea dengan harga 20 juta ini ya. Ini sepertinya seperti tipu muslihat ya dari Todd Boehly ya, supaya mengecoh Brighton. Kita nggak perlu Moises Caicedo, kita sudah ada Tyler Adams. Powernya tetap ada di kita. Dan sekarang ketika Caicedo sudah bilang no ke Liverpool dan yes ke Chelsea, Chelsea langsung tiba-tiba ngedrop si Adams karena perannya dia sebagai tipu muslihat itu sudah selesai. Jadi ini secara ironis ya, Caicedo memberikan kesetiaannya ke Chelsea, tapi Chelsea gagal memberikan kesetiaan yang sama ke Tyler Adams. Dan kita juga disuguhkan dengan cerita yang gak kalah menarik ya, Harry Kane yang pindah dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munchen dengan harga 100 juta pounds. Jadi sudah deal semuanya, Harry Kane sudah siap terbang, sudah berada di airport di Inggris, sudah siap terbang ke Jerman untuk menjalani medical. Tiba-tiba disuruh, tunggu dulu, stop dulu Kane. Ternyata Levy ini masih ingin mengubah syarat dan ketentuan di transfer antara Spurs dan Bayern Munchen. Mungkin ada 1 juta, 2 juta yang masih dianggap kurang oleh Daniel Levy ya. Jadi, tunggu dulu Kane. Ini merupakan sikap yang kurang profesional yang menurut gue ya. Tapi ya itu, semua transfernya ini sudah beres semua dan sekarang Harry Kane sudah menjalani medicalnya bersama Bayern Munchen. Jadi kita itu nggak bisa meragukan lagi ya status legendarisnya Harry Kane di Spurs ya. Dia sudah mencetak 213 gol di Premier League dan 280 gol di semua kompetisi. Jadi angka 213 gol ini masih selisih 47 gol dengan rekornya Alan Shearer ya, yang bertengger dengan angka 260 gol.
Jadi mungkin ini adalah sebuah harapan buat para penggemar Spurs ya. Mungkin suatu hari nanti Harry Kane sudah 4 tahun ya kontraknya selesai dengan Bayern Munchen, mungkin dia akan memutuskan untuk balik lagi ke Tottenham untuk mencoba memecahkan rekornya Alan Shearer ini. Dan untuk situasinya Tottenham Hotspur ini ya, kepergiannya Harry Kane ini pasti adalah pukulan yang sangat besar ya. Tapi kalau kita ngomongin dari sisi positif ya, sekarang ini yang akan bermain di posisi 9 itu adalah Richarlison ya. Walaupun dia itu hanya mencetak 1 gol musim lalu dan dianggap sebagai pembelian yang hancur ya. Tapi kita juga bisa bilang ya, dia itu selama ini berada di bayang-bayangnya Harry Kane. Dan kemungkinan besar ya, tahun depan bersama Ange Postecoglou dia mungkin lebih cocok dengan sistem high pressing-nya Ange Postecoglou ini. Dan mungkin dia lebih bersinar ya ketika dia keluar dari bayang-bayang Harry Kane menjadi pemain striker utama Tottenham Hotspur. Dan kita juga sudah bisa melihat ya ketergantungannya Tottenham Hotspur terhadap Harry Kane ya dalam beberapa musim terakhir ini ya. Harry Kane itu bisa menjadi playmaker untuk Tottenham, juga bisa menjadi pencetak gol. Semuanya itu harus melewati Harry Kane. Jadi ketergantungan ini bukan hal yang sehat ya, karena sekali dia cedera atau sekali dia absen, Tottenham Hotspur itu langsung kehilangan arwahnya. Jadi sekarang Tottenham Hotspur itu harus bisa move on ya dengan adanya Richarlison, dan sekarang mungkin ada sedikit perubahan ya di mindset ya. Mungkin sekarang motonya itu bukan ada di satu individu saja, tapi di seluruh squad. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Coba kasih pendapat Anda tentang Moises Caicedo. Oke, gue pengen tahu nih dari sisi Chelsea itu seperti apa ya buat kalian ya penggemar Chelsea yang nonton video ini, dan juga penggemar Liverpool ya, kalian juga bisa kasih pendapat dari sisi Liverpool. Dan juga jangan lupa kasih pendapat kalian tentang pembeliannya Harry Kane ke Bayern Munchen. Apakah kalian merasa Harry Kane sudah membuat keputusan yang tepat? Yang terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten baru ya. Premier League sudah mulai bergulir, pastinya konten-konten juga semakin seru. Oke, sampai di sini aja video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.